Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman pada malam ini. Malam ini kita memberikan sebuah edukasi dan sekaligus kita mendiskusikan masalah forex. Forex ini yang dulu disebut falas ya, pada umumnya kita ketahui. Falas itu ya telah diperdagangkan oleh banyak negara ya. Tentunya karena setiap negara punya uang dan currency masing-masing. Nah, kemudian currency itu diperdagangkan gitu ya. Dan hukumnya apa sih? Bagaimana sih? Halal atau haram ya buat kita semua gitu ya. Dalam sudut pandang di sini lebih ke Al-Quran ya, kayaknya deh Pak Ustadz. Untuk menjawab itu semua dalam pikiran kita, ada baiknya kita dengarkan penjelasan Pak Ustadz apa sih dalilnya sehingga itu diharamkan atau dihalalkan. Saya juga bingung gitu sampai sekarang gitu kan. Mudah-mudahan dengan Pak Ustadz menjelaskan kita akan menjadi terang benderang dan jelas ya. Kita khususnya pada para kita muslim, khususnya kita muslim tentunya akan membuka cakrawala kita tentang forex ini supaya ekonomi kita lebih maju ke depan. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, sekarang saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan tentang keraguan-keraguan selama ini. Kepada Pak Ustadz Zakaria SAG, kami persilakan Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Tolong Pak Sidik kepada Pak Sabta ya sebagai moderator. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan ini kita diberikan waktu dan diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita dapat bermuajahah dalam hal yang furu' yang penting ya dalam kita melakukan muamalah ya untuk mendapatkan rezeki. Terima kasih kepada Pak Sabta ya, karena telah membuat hal ini supaya kita semakin yakin, supaya kita semakin kuat pendirian kita untuk bagaimana kita berada dalam jalur yang tepat gitu. Sehingga kita perlu adanya suatu hal atau suatu dasar hukum sehingga kita berada di sini. Itu yang penting. Nah, salawat serta salam senantiasa juga kita kepada Rasulullah SAW karena kita mendapatkan Islam, ya, agama yang dari Allah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman trader yang saya muliakan ya, tentu sebelumnya kita melakukan sebuah usaha kegiatan ya, kita mau nimbrung di dunia trading forex ya, tentu kita mencari dulu asas atau dasar apa yang menyebabkan yang kita pilih ini sudah berada dalam track yang dalam jalur yang sudah benar. Nah, mungkin saya sini hanya mengulas beberapa hal sehingga kawan-kawan trading di sini tidak ada keraguan lagi. Tapi pada prinsipnya nanti kita akan ada diskusi yang lebih dalam lagi mungkin ya. Tetapi saya di sini mengingatkan saja atau ini loh dasar kita ya, dasar hukum Al-Qur'an yang menegaskan bahwa ahallallahul bai' wa harrama riba. Itu dalam Al-Baqarah ayat
275 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, halalan dalam jual beli ini berdasarkan pada yang secara umum ya, kita harus melihat secara umum dulu, di mana kehalalan dalam jual beli atau transaksi jual beli ini harus melalui beberapa hal ya, atau beberapa syarat. Nah, tentunya dalam jual beli ini ya kita juga harus melihat faktor-faktornya gitu, apa yang kita perjualbelikan dan yang menyebabkan haramnya itu di mana. Nah, di situ ya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa trading forex ini ya adalah satu bentuk jual beli ya yang dilakukan melalui online ya, maka harus memenuhi unsur kehalalannya. Jadi seperti itu. Nah, diantaranya yang harus kita hindari dalam hal jual beli ini, atau perlu saya ilustrasikan lagi apa forex itu apa? Itu kan sebenarnya nggak perlu lagi ya, karena dasar itu sudah bapak-bapak atau teman-teman ketahui pastinya, bahwa dalam kita dasar trading itu kan sudah ada ya. Forex itu adalah tukar-menukar mata uang, ini pasangan ini dan ini sebagainya ya. Tapi di sini hendaknya kita itu mengetahui bahwa asas dalam jual beli itu dulu yang harus kita kuatkan ya, bahwa dasarnya itu harus halal dulu gitu. Dimana jual beli itu kan kalau dalam hal forex ini adalah tukar menukar mata uang, itu yang ditukar itu apa gitu kan. Maka muncullah ada namanya pair ya, pasangan mata uang itu. Jadi pasangan mata uangnya sudah jelas ya, dan mata uang yang diperdagangkan ini juga jelas. Seperti mata uang US dollar dengan mata uang euro misalkan seperti itu kan. Jadi ada nilai dari setiap mata uang itu juga berbeda, itu diperbolehkan. Dan kemudian ada unsur apa dalam ini ya, dalam perdagangan itu. Nah, perdagangan jual beli yang konvensional ada unsur apa di dalamnya yang kita perlu ketahui juga, karena dalam unsur halal akan ada juga unsur haramnya gitu. Artinya kalau satu segi kita melihat bahwa forex itu dari segi haram, kita harus tahu juga halalnya yang di mana gitu, sehingga kita bisa memilih dan memilah kita berada di jalur yang seperti apa, melakukan transaksi ini sudah benar atau justru belum gitu ya. Mari kita perbaiki. Nah, ada unsur gambling nggak di dalam kita melakukan transaksi forex? Ya, itu penting. Kalau itu untung-untungan, ya, maka tergolonglah dia satu hal yang dilarang. Ya, janganlah kamu melakukan sesuatu yang tanpa ada dasar ilmunya. Itu nanti akan mengakibatkan kerusakan. Ya. Nah, kerusakan akan mengalami kerugian ya, karena tidak ada dasar ilmunya. Itu yang nggak boleh. Kita harus punya dasar ilmunya dan kita harus belajar ya, menganalisa, berguru, mengikuti training atau mengikuti coaching atau di mentoring. Itu salah satu upaya kita untuk menggali ilmu agar kita melaksanakan trading atau perdagangan jual belian itu tidak mengalami kerugian atau ketidakpastian. Nah, unsur yang dilarang itu yang tidak ada tidak ada disiplin ilmunya gitu. Nah, kalau kita melakukan perdagangan ini berdasarkan analisa, berdasarkan disiplin ilmu yang kita pelajari, itu tidak tergolong haram ya, tetapi diperbolehkan atau halal. Nah, kemudian ada unsur tipu enggak di dalam
dan melakukan transaksi, misalkan kita melakukan transaksi klik euro US dollar 1190 misalnya 11900. Waktu kita klik, lalu yang buy misalnya, lalu yang tertera di situ 1910. Nah, hal itu ada unsur apa di dalam, tidak sesuai dengan yang kita order gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi sejauh kita melakukan yang sesuai yang kita inginkan, yang kita orderkan itu, kita klik sama dengan yang tertera ya, di dashboardnya, maka hal itu menjadi suatu kebolehan. Nah, unsur tipu, kemudian unsur apa lagi? Judi di dalamnya. Jadi unsur judi, untung-untungan itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan kita disuruhkan ya hendaklah sesuatu itu ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian ya dalam hal kontroversi tentang hal dan orang forex ini, kalau kita mendengar beberapa sumber, baik didengar di YouTube, baik pendapat-pendapat yang katakanlah ustaz-ustaz lah gitu ya, karena saya sendiri banyak juga yang mengharamkan gitu. Tentunya kita menjadi ragu. Nah, hal itu tidak boleh, karena keraguan-raguan itulah yang menyebabkan haram. Kita harus ambil satu pendirian, satu landasan yang kuat bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar. Ya. Sekarang kita lihat hadis ya. Kutipan Al-Qur'an An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu atiiullah atir rasul ulil amri minkum. Ya. Ya hai orang-orang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksudnya adalah apabila kita mendengarkan pendapat ini, pendapat itu, kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, dasar Al-Quran yang kita lakukan ini sudah betul. Ya. Kemudian sunnahnya apa? Nanti kita bahas setelah ini. Ya, dasar-dasar dalam yang disunahkan itu. Ya, atau hadis-hadisnya ya. Tapi intinya bahwa bagaimana dalam penerapan di suatu negara, kita kan di Indonesia, tentu kita harus juga melihat ya apakah forex ini atau falas ya, atau falas ini telah disahkan oleh MUI ya atau belum, atau sudah ada halal haramnya, itu juga menjadi satu landasan kuat kita untuk melakukan suatu bisnis yang legal di Indonesia. Beda dengan ya kalau tidak ada hal yang mengatur gitu. Selama hal itu tidak ada yang mengharamkan, maka asas dari suatu hal itu adalah boleh atau halal seperti itu. Nah, kemudian dalam prakteknya ini tentang jual beli atau trading ini, dalam pelakunya ini tentunya kita harus mengutamakan beberapa kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dalam agama. Nah, sehingga yang kita lakukan itu mendapatkan ridha seperti itu. Nah, misalkan dalam melakukan transaksi kita kan terkadang kan kurang yakin gitu. Nah, hal itu pada tradernya ini juga harus dikuatkan gitu. Mengapa sang trader itu tidak yakin untuk mengambil posisi? Ya mungkin karena itu tadi sang trader ini kurang dalam menganalisa, masih ragu-ragu ya.
ini posisinya sudah boleh buy atau belum, ini posisinya sudah boleh sell atau belum. Nah, dalam hal ini juga mengakibatkan trading itu menjadi tidak baik ya. Jadi satu hal dihindari hal-hal seperti itu. Kita kalau berdasarkan analisa yang tepat, analisa yang sudah berdasarkan keilmuan yang kita ketahui, kita lakukan saja. Seandainya memang mengalami kesalahan atau anomali, itu adalah resiko yang harus sanggup kita tanggung, ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan atau menyalahkan Tuhan dalam hal ini, ya, berprasangka buruk kepada Allah. Kadang seperti ini ya, yang sering juga kita dengar tuh kawan-kawan, kalau mengalami loss ya, wah mulai mengatakan jangan-jangan forex ini judi, gitu. Jangan-jangan forex ini haram. Gitu. Ketika untung, alhamdulillah gitu. Ini betul ya Allah ini. Jadi hal seperti itu juga kita harus jauhkan ya. Ya, ketika untungnya mau dan mengatakan halal. Ketika rugi maka tidak mau mengatakan riba atau haram seperti itu. Ibarat orang mau dagang ya, tidak siap rugi gitu. Boleh nggak? Dia jual pakaian maunya laku semua pakaian. Ya, mau ini modalnya berlipat langsung gitu. Boleh nggak seperti itu ya? Jadi perlu kita lihat dari sudut disiplin ilmu yang kita miliki untuk terjun di dunia ini, apakah sudah siap atau belum. Jadi itu mengakibatkan kita tidak mengetahui sesuatu sumber dengan bukan di bidangnya, itu yang menyebabkan kehancuran. Nah, apakah kita sudah analisa dengan benar? Apakah kita sudah melakukan trading itu dengan benar? Nanti kita diskusikan lagi. Kemudian bagaimana dengan unsur judinya ya? Unsur judinya di situ tadi adanya ketidakpastian. Kalau kita ini unsur judinya ini oke, udahlah buy aja lah gitu. Ini kayaknya buy ini kayaknya. Jadi kurang apa ya, kayaknya. Jadi sepertinya itu tadi karena ilmunya kurang ya, karena dia itu untung-untungan. Nah ini jatuh kepada judi. Jadi sangat riskan sebenarnya dalam prakteknya ini ya. Kemudian hal apa lagi yang perlu kita lihat dalam kita bertransaksi, itu adanya unsur swap ya. Swap itu kita hindari. Maka sekarang beberapa broker itu membuat akun syariah. Tentunya kita sudah percayai bahwa akun syariah ini sudah melalui perhitungan atau melalui penggodokan dalam hal pembuatan platform itu ya, kita ikuti dan insyaallah kita juga tidak perlu lagi lah memilih-milih secara apa ya, susah payah gitu, enggak perlu lah. Sekarang sudah ada akun syariah, akun no swap itu kita manfaatkan, dan itulah sebenarnya yang lebih baik ya, no swap itu. Kemudian ini slide-nya nggak berubah ya Pak Ustadz ya? Oke. Sekarang kita pindah ke slide kedua. Iya, nggak berubah, jangan takutnya Pak Ustadz udah. Oke, nanti bisa. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Udah, oke. Sekarang dari hadis ya, hadis. Nah, Rasulullah SAW melarang untuk melakukan penawaran palsu ya. Jadi itu seperti yang saya contohkan tadi. Kita entry-nya di 11900 ya, tapi yang muncul 11910. Nah itu palsu ya, yang tertera di situ itu tidak sesuai dengan yang kita klik. Juga kita hindari hal seperti itu. Nah,
Mungkin hal itu kayak merugikan siapa? Tentu merugikan kita sebagai trader ya. Nah, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar ya. Ketidakpastian itu jangan kita inikan. Nanti akan ada kupasan kita tentang Bitcoin itu ya, tentang Bitcoin. Bitcoin ini naiknya drastis, turunnya drastis. Nah, kedepannya bagaimana ini mengalahkan apa gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu kan mesti kita eh, ketahui gitu. Artinya ada yang ketidakpastian seperti inilah yang membuat kita kalau terkecipung di dalamnya ya bisa menyebabkan kerugian yang besar gitu. Tidak boleh mengayakan merugikan orang lain dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya atau merugikan. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, artinya dalam transaksi yang kita ikuti itu unsur merugikan ini biasanya kan yang lebih pahamnya kan di ininya biasanya di brokernya. Maka kita melihat dari ini ada unsur merugikan nggak sang broker terhadap nasabahnya atau terhadap klien-klien seperti itu. Kemudian bagaimana pula dalam apa ya tentang transaksi yang langsung ini ya yang kita laksanakan ini. Nah, dalam trading kita kan ada istilah pending ya, order yang kita pending itu kalau yang diperbolehkan itu pending order yang pemahaman saya kalau diberi batas di itu dua hari itu ya mungkin pending order yang diperbolehkan seperti itu ya. Kita mau minta harga tapi batasnya 2 hari. Nah, karena harusnya yang kita laksanakan kan harusnya langsung ya. Langsung klik langsung ada gitu. Nah, itu yang transaksi langsung yang kita sudah lakukan. Kemudian apa dasar-dasar MUI ya? Fatwa MUI Allah wa Rasul walil amrikum. Ini saya bacakan ya Pak Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional nomor 28 DSN MUI tahun 2002 tentang jual beli mata uang. Ya. Menimbang ini kemudian nanti bisa dibaca ada PDF-nya juga. Di sini Pak menjual mata uang ini ketentuannya tidak untuk spekulasi ya, bukan tidak untuk spekulasi, bukan untuk untung-untungan ya poinnya nih. Ya, tidak untuk. Nah, ini tidak untuk spekulasi ya. Nah, ini poin-poin ini ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga, simpan boleh. Kalau mata uang segini saya harus sama dan secara tunai. Berbeda ini dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Jadi kita yang poin 4 nih ya, berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang sudah ditentukan. Ya. Euro US dollar, ya membeli euro dengan menjual US dollar atau euro USD JPY berarti kita membeli JPY dengan menjual membeli euro membeli USD dengan menjual JPY itu. Nah, untuk transaksi spot forward ya. Nah, antara 2 kali 24 jam ini dengan 1 tahun hukumnya adalah haram ya.
karena harga yang digunakan adalah harga yang terjanjikan mudaah. Istilahnya baru ini kan di kemudian hari, padahal pada waktu penyerahannya tidak sama dengan di saat kita membelinya gitu. Oke. Ya, transaksi swap, transaksi option untuk memperoleh hak dan angka membeli itu yang tadi di sini kan yang spot, ini kategori spot secara langsung ya, enggak tunai. Kemudian di sini dengan nilai ya, transaksi swap yaitu satu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang kombinasikan dengan pembelian antara penjual falas yang sama dengan harga bawah hukumnya karena mengandung unsur maisir, spekulasi. Nah, ini yang spekulasi ini dalam ketentuan itunya, dalam ketentuan angkanya gitu, dibuat secara spekulasi. Transaksi option artinya kontrak untuk memperoleh hak dan angka membeli atau untuk menjual tidak harus dilakukan secara sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ini mungkin nanti PDF-nya ada, kita bagikan. Nanti bisa dibaca lagi. Ya, jadi kita di sini berdasarkan surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu haramkan yang Allah telah halalkan kepada kamu dan kamu dari batas. Karena sebenarnya Allah tidak suka kepada orang yang berbatas. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan halal dan baik, dan takutlah kamu kepada Allah zat yang kamu beriman dengannya. Al-Maidah ayat 87 dan 88. Dan mungkin ya slide-nya hanya itu. Tapi kita di sini mungkin nanti sepatutnya diskusi aja lah ya, diskusi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz. Nah, ini timbul pertanyaan saya Ustadz ya. Teman-teman silakan yang ada yang ikut ini silakan di chat ya, kalau ada pertanyaan silakan di chat. Ya, sebentar. Nanti silakan ada pertanyaan silakan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mau tanya nih Pak Ustadz. Ya. Ya, slide-nya itu udah ganti Pak Ustadz? Udah ganti? Enggak, kelihatan Pak Ustadz itu Telegram Pak, kelihatannya. Oh, bagaimana nih cara ganti? Sebentar. Saja Telegramnya. Oke. Slide-nya ya. Close. Iya. Close. Keluar aja, Ustaz. Hilang aja Telegram. Ya udah. Oke, baik Pak Ustadz. Oke. Jadi saya mau bertanya ke Pak Ustadz ini. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Karena saya masih awam juga, masih banyak pertanyaan dalam hati saya ingin tentang hal ini. Gitu. Kita tahu banyak sekali instrumen yang ada di pasar forex. Ya. Ada saham, ada gold, ada kripto. Ya. Oke Pak Ustadz, ada gold, ada kripto gitu kan, ada saham, ada juga option dan binary ini. Nih saya akan tanya satu-satu persatu Pak Ustadz. Jadi kalau dari currency udah jelas dua sisi mata uang yang berbeda, berarti halal ya Pak Ustadz? Betul. Ya. Halal. Nah. Kemudian masalah saham bagaimana Pak Ustadz? Apakah di situ halal atau haram? Kenapa? Karena di dalam saham ini kita kan hanya sekedar buy gitu Pak Ustadz. Ya kan? Kalau sudah berapa hari gitu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Oke. Kalau untuk saham itu memang beda beberapa ini juga beda pendapat ya. Tapi kalau pada dasarnya memang
di saham itu kalau bentuknya fisik dan sahamnya memang perusahaannya ada, itu ya boleh. Tapi yang bentuk yang non fisiknya itu yang seperti saham-saham gorengan istilahnya itu kan, nah, itu yang tidak boleh kalau untuk saham. Tapi kalau dalam bentuk transaksinya, ini dalam bentuk transaksinya ini, kalau membeli dalam satu arah itu kan ya tetap merugikan nasabah. Nah, di situ tidak ada unsur pilihan gitu. Pilihan kontrolnya lah kepada kita. Nah, dalam transaksi saham yang future itu kita ya tidak boleh yang seperti yang satu arah seperti itu. Dia kan satu jenis, satu arah lagi kan. Nah, ini itu banyak unsur tipunya nanti itu. Akhirnya kan. Begitu ya. Saham tidak dinaik-naikkan misalnya. Atau ya inilah lama baru di ini kan. Bisa bisa menyebabkan unsur manipulasi juga oleh pihak yang menerbitkan saham itu atau yang melakukan bukan transaksinya ya dalam kegiatan sahamnya, bukan kegiatan perusahaannya, tetapi dalam bentuk saham future-nya itu dalam bentuk transaksinya, dalam bentuk transaksinya yang kita tidak bisa. Nah, bagi saya ya karena satu arahnya itu yang merugikan pihak trader ya, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Berarti sudah terjawab oleh saya ya. Memang saya juga tidak bermain di saham ya. Alhamdulillah penjelasannya. Tapi yang kita beranjak ke instrumen berikutnya Pak Ustadz. Kita lihat di sekarang kan marak sekali ya kripto. Ya, saya itu ada keraguan dalam hati saya Pak Ustadz. Dalam pikiran saya ini soal kripto ini halal atau tidak. Kenapa? Karena kripto adalah dua sisi mata uang. Satunya kripto, satu USD. Ya kan, BTC USD. Nah, BTC ini kan nggak ada wujud nyatanya nih Pak Ustadz. Ya, sementara USD ada wujud nyatanya. Jadi kalau boleh dipasangkan BTC USD berarti alam gaib pasangan dengan dolar gitu. Sorry Pak Ustadz. Itulah dia. Kira-kira ini hukumnya gimana Pak Ustadz? Ini perlu penjelasan lebih jelas nih Pak Ustadz supaya kita lebih paham nih Pak Ustadz. Oke, itu kan menggabungkan sesuatu yang tidak jelas dengan yang jelas ya. Kita hindari yang seperti itu sebenarnya ya. Memang sekarang kita lihat BTC itu secara ininya diakui memang dah uang gaib lah istilahnya, uang gaib. Kalau dia diakui seperti mata uang dolar boleh, kalau tidak diakui ini yang bermasalah. Ya, membeli, bahkan ada yang bilang gini, kalau itu kan dalam dunia trading kan BTC dipasangkan dengan euro USD dengan USD ya, dipasangkan seperti itu supaya boleh ya, tidak mesti seperti itu. Kita lihat juga BTC-nya itu ada sudah disahkan atau sudah diresmikan atau belum. Kalau mata uang dolar kan sudah diresmikan negaranya, Jepang, ya, euro, ya kan sudah di rupiah itu kan sudah jelas berlaku. Sekarang BTC berlaku di Indonesia atau berlaku di mana untuk alat tukar menukar yang sah atau tidak, bisa enggak gitu. Dan disitulah unsur ketidakjelasan itu yang kita hindari. Gitu. Nah, jadi seperti kripto lah, seperti kalau beli sekarang koin nanti naik ini nanti tahun depan naik, tahun lalu dia naik, ayo kita beli. Nah, untuk tujuan invest nanti kalau sudah betul-betul naik baru kita jual. Itu juga tidak boleh. Karena apa?
ya ketidakpastian dalam kriptonya itu, dalam cryptocurrency-nya itu yang membuat untuk bidang investasi yang tidak boleh. Nah, kalau misalnya beli mobil pakai BTC, itu boleh kalau untuk transaksi gitu boleh. Tapi kalau untuk investasi atau untuk ditradingkan, ya BTC-nya ada enggak? Ya berlaku enggak? Sah enggak? Nah, sementara sekarang dealer mobil, boleh nggak boleh BTC pakai mobil? Kan nggak laku itu BTC-nya. Ya kan? Yang laku ini kan hanya di online. Ya. Jadi coba kita beli. Nah, seperti itu mungkin ini. Baik Pak, berarti secara langsung berarti halal atau haramnya tergantung. Kalau penggunaan untuk beli sebagai perantara boleh ya Pak Ustadz ya. Tapi udah untuk transaksi ya. Kalau harus di ini dulu, syaratnya harus diakui dulu. Kalau nggak diakui gitu. Berarti BTC ini kan nggak ada pengakuan di semua negara Pak Ustadz. Dan setahu saya semua mata uang di dunia ini currency itu ada basis dan lainnya. Sementara itu nggak ada gitu. Nah ini yang membuat saya menjadi bingung juga BTC ini bagaimana. Dan sekarang saya mendapat penjelasan dari Pak Ustadz. Ya berarti secara ya tidak langsung ya pasti haram ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Nah berikutnya lagi Pak Ustadz. Saya yang berhubungan dengan instrumen-instrumennya seperti itu. Ada lagi instrumen yang lebih banyak diteringkan bahkan di market libur gitu. Ada binary gitu ya. Kemudian yang ada juga volatility itu Pak Ustadz. Ya, volatility mata uang apa itu Pak Ustadz? Ada gimana hukumnya Pak Ustadz? Iya, itulah. Makanya kita kalau bentuk jual beli atau transaksi ini memang banyak. Ya. Tapi kita harus pilah dan pilih tadi satunya. Kalau volatility itu kan tidak tahu kita mata uang apa itu. Ya ngapain juga kita kan istilahnya mau trading di volatility itu kan sudah jelas-jelas nggak paham ininya. Betul Pak Ustaz. Nah, itu yang jadi problem saya pribadi Pak Ustaz. Ya. Karena juga gini Pak Ustaz. Hindarilah yang gitu. Ya, kenapa? Sesuatu yang tidak ada underline-nya itu rentan dengan kecurangan dan maksiat lah. Kita dicurangi. Misalnya volatility. Ketika saya nge-buy volatility, ketika dia profit ya baik, bisa aja naik. Tapi ketika bandarnya kalah, bisa aja kita dirubah candle-nya kan. Iya, volatility mata uangnya dia punya atur sendiri. Ini yang membuat saya was-was gitu kan. Sekarang saya sudah dapat penjelasan dari Pak Ustadz. Ternyata juga haram buat saya. Haram. Baik. Satu lagi itu seperti binary ya. Binary itu kan kalau kita terjemahkan betul-betul itu dalam transaksinya itu seperti taruhan dia. Apabila dalam 1 menit, 1 detik atau 5 detik lah, 10 detik ya, 1 menit kayak gitu, ya harga taruhan kita di atas, kita buy ya, harga di atas 1 poin atau setengah poin lah gitu, maka kita untung. Kalau di bawah ya kita rugi. Anak di situ aja sebenarnya sudah jelas bentuk dari ininya itu sudah menjurus kepada judi ya, bertaruh, taruh. Buy beli, tapi ketentuannya situ kan ketentuannya apabila 1 poin katanya kan, maka Anda untung kan, 1 poin di atas buy kita. Nah, dari bentuknya saja, apalagi dari ininya. Apalagi dari instrumennya kan. Nah, terus itu lagi apa? Binomo ya, sama juga itu dibuat. Jadi unsur untuk manipulasi dari sang punya program itu sangat mudah karena harga itu dalam hitungan detik bisa dibuat tidak ketahuan gitu. Nah, ini maka waspadailah hal-hal yang seperti itu seharusnya kita hindarilah. Apalagi yang sekarang ini banyak tuh mancing paus katanya pakai. Saya kemarin itu ditawarin teman-teman itu saya coba untuk keilmuan ya, bukan untuk mencari ininya. Doge itu kan, doge
dengan doge itu kan banyak tuh. Nah, saya coba tes ininya bukan tujuan untuk berdagang di situ, tidak, tetapi dicoba seperti apa. Oh, memang unsur kekurangan dari yang pihak program ini sangat kelihatan, ya. Tidak muncul harga, hanya muncul waktu di situ kan. Ada biru dan ada merah, hanya seperti itu. Itukah trading? Itu pertanyaan kita kan. Jadi harus seleksi lah ya. Sebetulnya kalau bisa saya sarankan, kita perdalami saja satu bidang, misalkan forex. Misalkan forex ini di bidang pilih instrumennya, misalkan gold. Gold satu bidang aja itu sebenarnya sudah bisa untuk meningkatkan equity kita. Ya. Sebenarnya seperti itu. Kita tekuni tapi satu bidang kita tekuni. Gitu. Ya, kita mungkin tergiur dibilang, oh Bitcoin, trading Bitcoin untung terus, jadi kita pun lalu mau ikut sana. Jadi, oh binari dalam hitungan 1 jam dapat sekian ratus juta, kita pun mulailah tergiur ke sana. Ya, tapi kita tidak tahu bahwa hal itu menjerat kita sendiri akhirnya. Dan jangan suatu akhirnya membuat kita timbul penyesalan, diakibatkan kita sendiri itu tidak seleksi, tidak selektif. Nah, itu harus kita hindari juga. Nah, maka teguh pendirian kita di bidang yang kita pahami. Nah, itu penting untuk membuat agar kita dalam melakukan usaha ini ya mendapat keberkahan. Ya seperti itu, Pak Sabda. Baik, Pak. Nah, sekarang ini kita bicara itu udah jawab ya. Tadi kan saya bicara soal option ya. Sebenarnya mau tanya juga soalnya, tapi Pak Ustadz udah tahu pikiran saya tuh. Langsung dijawabnya ya. Oke, sebelum kita lanjut nanti sebentar lagi kita akan lanjut pertanyaan teman-teman. Tapi satu lagi pertanyaannya, Pak Ustadz. Ya. Yang saya tahu, apakah hadis, apakah Al-Quran atau hadis, saya nggak tahu juga. Tuh, saya bukan bagian dari itu. Karena saya nggak paham juga nih, Pak Ustadz yang tahu. Itu masalah riba. Swab maupun yang diuntungkan atau yang dirugikan itu sama-sama hukumnya dosa. Dan yang saya tahu, riba itu hukumnya itu sama dengan besarnya dosanya kita seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Nah, apakah benar begitu, Pak Ustadz? Ini ya memang ada dasar hadisnya. Jadi sesuatu sebenarnya riba itu apa? Maka dasar jual beli itu kan, misalkan gini, saya membeli, saya menukar rupiah, ya, menukar rupiah. Menukar rupiah ini dari pecahan 100.000 menjadi pecahan 2.000, ya. Tetapi yang pihak yang menerima atau katakanlah calonnya gitu ya, mengurangi nilai yang seharusnya 100.000, pecahan 2.000 itu kan 50 lembar, harusnya seperti itu. Tetapi dikurangi 2.000 aja dikurangi. Nah, itu sudah tergolong riba. Nah, misalkan saya pinjam uang nih, saya pinjamlah dulu nih uang 100.000, nanti saya kembalikan 120.000 deh. Nah, 20.000-nya ini adalah riba. Nah, kelebihan dari yang kita pinjam itu yang dinamakan riba. Nah, riba itu ancamannya berat, ya. Jangankan ini, maka ancaman riba itu diistilahkan lebih kejam lagi ya, lebih jahat lagi dosanya ya, seperti kita berzina dengan ibu kandung, itu kan haram ya. Nah, itu diistilahkan seperti itu. Jadi keharamannya lebih daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya seperti itu. Maka kita perangi, yang namakan riba itu kita perangi. Maka Allah tuh menghalalkan jual beli, mengharamkan riba kan.
Nah, yang diharamkan ribanya itu tadi kelebihan dari yang kita pinjam. Nah, seperti itu. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya Pak Ustadz. Kita dari teman-teman kita ada yang bertanya nih, banyak yang bertanya ya. Tepat jam 9 ya, kita masuk di pertanyaan. Ini pertanyaan ini luar biasa nih Pak Ustadz. Ini masalah swab juga. Itu Pak Rahmat Hidayat ya. Bagaimana dengan transaksi swab yang menginap, yang berkaitan dengan selisih bunga? Ini gimana nih Pak Ustadz? Hukumnya apa itu Pak Ustadz? Hukumnya swab itu haram. Apalagi nginap ya? Ya, apalagi biaya inap ya, itu jelas haram. Karena transaksi itu kan kita ya ibaratnya logikanya masa uang kita dikenakan biaya inap, ya kan? Jadi dikurangi dari nilai yang kita transaksikan, itu pihak yang dirugikan adalah sang tradernya. Nah, itu ada unsur apa tuh? Unsur merugikan tadi. Nah, apalagi sampai apa ya? Nah, ini maka kita harus pilih ya. Kita kan sudah tahu tadi nih, cari yang no swipe gitu. Nah, di ini kan Wild Trade kan ada itu. Tinggal kita centang aja no swipe kan. Nah, itu salah satu kita untuk menghindari dari hal-hal yang merugikan kita dan terjerat kita dari sesuatu yang diharamkan. Apalagi itu. Baik, Mas Dan. Luar biasa penjelasannya dan sangat jelas sekali ya. Mungkin nggak ada lagi kata lebih jelas itu ya. Jelas sekali. Oke, buat teman-teman semuanya jangan mana-mana dulu. Nanti kita akan ada ya undian ya atau kuis juga untuk NDB dan souvenir ya. Habis ini selesai semuanya kita akan di bagian itu. Oke, kita lanjut Pak Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan dari Muhammad. Mata saya udah agak tulus ini. Apa? Ya. Pertanyaannya, izin saya bertanya Pak Ustadz. Trading ya dihukum halal jika mempunyai ilmu trading. Pertanyaannya, jika kita mengikuti sinyal orang atau ahli forex, sedangkan kita masih belum mempunyai ilmu yang mumpuni dalam trading dan kita percaya dengan orang ahli tersebut karena sudah teruji, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau ini boleh, karena kita itu mempercayakan kepada ahlinya, ya kan? Kita disiplin ilmunya belum miliki. Seperti gini ya, Sabta FX mengeluarkan sinyal buy now, kita ikuti boleh nggak? Boleh, karena Sabta FX sudah mempunyai disiplin ilmunya. Close now, kita ikuti close. Karena ilmunya itu kita memang belum nyampe ya, tetapi Sabta FX ini ya Pak Sabta ini sudah puluhan tahun, ya, sudah belasan tahun dan sudah diakui gitu. Bagaimana sinyal yang kita nggak tahu nih siapa yang mengeluarkan? Itu yang perlu kita waspadai. Misalkan kita ikut grup ya. Yang membuat sinyal itu siapa? Yang ini kita nggak tahu orangnya, itu perlu kita waspadai juga. Artinya sumbernya itu siapa yang ngeluarin, entah robot ya, entah dia itu bot ya, kita juga nggak tahu. Tapi kalau jelas orangnya jelas, analisanya jelas, kita ikuti, itu nggak salah, boleh seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih penjelasannya, Pak Ustadz. Ini tinggal soal boleh nggak boleh. Kalau boleh itu bahasa Arab itu halal. Kalau tidak boleh, haram. Betul nggak, Pak Ustadz? Haram. Iya, betul. Jadi, cuma itu tinggal istilah aja gitu. Yes or no, bukan. Oh no, bukan yes, Ustadz. Oh no, bukan. Yes, no, gitu. Itu ya itulah beda haram, halal, oh yes or no gitu lah. Itu Pak Ustadz. Halal. Nah, ini kita lanjut pertanyaan Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan berikut lagi dari Widan Nugroho. Nah, kadang emosi atau mental kita kurang bagus dalam mengambil posisi.
Untung-untung, oh ya untung-untungan gimana nih Pak Ustadz hukumnya tuh? Itu yang nggak boleh. Dak yuribuka, dalam malah yuribuka. Jangan kita ya tinggalkan yang meragukan. Ya, kita harus meninggalkan yang meragukan. Kalau untung-untungan itu kan ragu-ragu tuh artinya. Itu yang nggak boleh itu. Kita harus yakin, ya, dan kita harus siap resikonya kalau salah. Itu aja. Tapi kalau masih ini kan spekulasi lah bahasanya itu kan. Nah, ya makanya belajar atau kita berburu itu wajib ya. Yang menuntut ilmu itu kan wajib. Berguru di bidang forex ini penting, wajib hukumnya. Nah, supaya kita tidak sesat ya. Nah, jadi harus yakin, hilangkan keraguan itu. Nah, daripada ragu kita harus close itu, nggak boleh. Daripada nanti penyesalan, oh kan makin besar closingnya kan, makin besar closing. Baik Pak Ustadz, baik. Luar biasa Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kita lanjut berikutnya nih, ada pertanyaan lagi berikutnya ini sungguh ya di luar ekspektasi saya Pak Ustadz, dan luar biasa ini pertanyaannya Pak Ustadz. Saya ya dari Muhammad Lasmirto ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, jelaskan tadi kan haram jika spekulasi. Padahal walaupun kita punya ilmu, tetapi pergerakan harga forex tidak ada yang pasti. Apakah ini termasuk spekulasi Pak Ustadz? Itu pertanyaan dari Pak Muhammad. Tolong Pak. Jadi unsur spekulasinya di saat kita mengambil keputusan dalam mengambil posisi. Itu yang dimaksud unsur spekulasi. Pergerakan forex itu sama dengan kondisi alam di saat kita berdagang. Misalkan kita berdagang nih, cuaca bagus, jualan es. Wah, dalam artian kita bikinlah banyak-banyak esnya. Wah, buat 1 tong besar. Dalam perjalanan kita mau jualan es, tahu-tahu hujan lebat. 1 hari itu kita tidak ada untung sama sekali. Yang mau beli es siapa musim hujan? Ya, sampai sore. Enggak. Kondisi seperti itu di luar dugaan kita. Secara analisa, waktu pagi-pagi kita pikir cuaca bagus nih. Harus banyak bikin es supaya jualan gitu. Begitulah kita dalam trading. Waktu awal analisa kita udah benar nih, baik. Tetapi market bergeraknya tahu-tahu tidak sesuai dengan arah kita. Itulah yang dinamakan pergerakan market itu yang tidak bisa kita prediksi ya. Tetapi dalam mengambil keputusannya kita sudah punya analisa ya. Kita sudah tidak salah dalam mengambil keputusan di awal ya, seperti itu. Baik Pak Ustadz. Kita lanjut Pak Ustadz. Kayaknya sudah terjawab, tapi nggak apa-apa Pak Ustadz mengulang ini. Pertanyaan dari Pak Sarapudin. Apa hukumnya analisa forex di dalam Islam? Bukankah itu unsur yang tidak jelas? Nah, gitu Pak. Ini pertanyaan dari Pak Sarapudin Pak. Silakan Pak. Kayaknya sudah terjawab barusan tadi. Analisa itu kan sudah dibolehkan ya analisa. Ada harus pakai analisa. Unsur dalam kita trading itu harus pakai analisa. Nggak boleh untung-untungan gitu. Ya, dalam wajib hukumnya kita analisa itu. Makanya mapping sebelum kita transaksi kan, sebelum kita entry kan mapping dulu. Buat rencana kemana, bergerak di mana, itu kan kita mapping dulu. Kalau dia melewati ini, kita ambil posisi ini. Kalau sampai di sini, kita ambil posisi ini. Itu kan mapping kita gitu. Perencanaan. Ya. Nah, itu wajib hukumnya. Jangan buka chart, langsung lihat candle merah, sell. Lihat candle biru, buy. Gitu Pak Ustadz. Ternyata Pak Ustadz selera umurnya luar biasa juga nih. Ini katanya Pak Ustadznya saya rasa berhadapan dengan UAS gitu kan, dengan tes atletik gitu kan. Luar biasa Pak Ustadz. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Itu penjelasan Pak Ustadz luar biasa. Memang soal haram-haram ini kadang-kadang kita halal haram ini kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Saya pribadi juga teman-teman lain juga kita. Kalau dalam Islam itu bukan banyak ya yang kita cari, tapi berkah. Kalau berkah udah pasti harusnya banyak gitu, rasanya gitu ya. Ya, yang banyak gitu, berkahnya yang kita cari. Ada pertanyaan lagi nih, saya baca.
Pak Sabta boleh minta slide-nya saya bagi. Pasti nanti dikasih. Nanti dari Pak Zakaria kasih minta. Boleh Pak slide-nya ya? Oke. Pak Ustadz ini koneksinya kayaknya. Ustadz hilang sinyal loh. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada nih, setuju Pak Ustadz, manusia tidak bisa memastikan sesuatu di dunia ini yang berhak memberi kebesarannya Allah. Betul, betul sekali. Jadi Pak Ustadz ini luar biasa penjelasannya malam ini. Ya. Hilang sinyal Pak Ustadz. Hilang sinyal Pak Ustadz. Sabar deh, sabar. Nanti dia akan kembali juga di frekuensi yang sama. Ternyata Pak ini sekarang ngomong luar biasa Pak Ustadz. Oke, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan silakan juga kembali. Ya, teman-teman silakan kembali juga. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Sambil menunggu Pak Ustadz, mungkin ada masalah koneksi dengan Pak Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, ya jelas. Nah, memang ya saya pribadi juga kadang-kadang yang meragukan juga di dalam forex ini banyak hal yang sifatnya yang membuat kita penuh dengan keraguan-raguan gitu ya. Dalam sudut pandangan Muslim, karena saya seorang Muslim. Saya rasa dengan agama lain tidak jauh berbeda juga, karena di agama lain saya pikir ya, saya nggak tahu juga, saya hanya sebatas berasumsi di agama lain juga itu ada haram atau halalnya ya yang jelas gitu. Nah itu mungkin teman-teman dari berbeda agama akidah di sini kita satu dalam bingkai Nusantara. Di sini kalau ada mau berbagi nanti kita buat waktu untuk agama misalnya Nasrani nih. Di dalam sudut pandangan Nasrani, forex itu ini gitu. Halalnya di mana, haramnya di mana gitu ya. Halal haram itu bukannya orang Islam aja menggunakan. Halal haram itu terjemahan dari bahasa Arab. Boleh, tidak gitu aja gitu. Jadi ada teman-teman yang mau ingin ya teman-teman dari agama lain ya tentunya yang ingin menjelaskan soal itu tolong chat saya. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya. Ini kenapa harus kita bahas? Karena memang trading forex ini nggak lain lebih dominan itu adalah pikiran, emosi. Emosi kita yang selalu dipermainkan oleh pergerakan itu sendiri gitu. Nah, emosi kita tentang hal haram itu walaupun di saat kita tidak merasakan, tapi sebenarnya bekerja pada alam darah diri kita. Alam bawah sadar kita bekerja. Itu sangat mempengaruhi ya psikis kita untuk melakukan open posisi. Oke, ini Pak Ustadz sudah kembali. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Ustadz, mohon dijelaskan hukum penggunaan leverage di forex. Nah, leverage itu adalah daya ungkit. Artinya, selama ini kita tahu leverage itu adalah pinjaman ya. Dalam Islam memang dibolehkan pinjaman, itu saya tahu. Tapi lebih jelasnya Pak Ustadz nanti menjelaskan. Selama ini trading forex itu hanya orang yang kaya raya yang punya uang 100.000 US dollar. Tapi sekarang kita bisa kerja nubi pemula seperti kita semua gitu ya. Kenapa? Karena lotnya sudah mini, udah ada leverage dan juga gitu. Nah, di sini ada pertanyaan Pak Ustadz, apa hukumnya ya? Mau dijelaskan hukumnya penggunaan leverage dalam forex itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Oke, kita kan sudah tahu tadi leverage itu kan untuk membantu akun kecil. Sebetulnya kalau di LV itu tidak bisa entry dengan uang $100 itu nggak bisa. Harus punya dana besar baru bisa entry. Dalam masuk market itu, karena kita menggunakan broker inilah yang membantu kita agar bisa masuk market. Jadi maka dibuatlah namanya leverage. Ya. Istilah itu supaya kita bisa masuk market. Ya, kalau tidak ada leverage kita nggak bisa transaksi $100 nggak bisa, $50 nggak bisa. Nah, jadi broker itu membantu trader untuk bisa masuk dalam market. Mesti ada leverage ya. Kayaknya pinjaman sebetulnya itu untuk apa? Untuk bukan pinjaman gitu istilahnya apa, supaya bisa masuk market gitulah ya. Mungkin kalau pinjaman berarti itu uang kita gitu, bukan ya bukan pinjaman. Saya mengatasnamakan leverage itu
Sebetulnya supaya gini loh, untuk masuk ke LP misalkan harus 1 miliar, ya. Kita modal kita $100, kan nggak bisa masuk tuh. Dibantu lah dengan spread sehingga kita masuk di situ $1, ya, masuk $1 sehingga kita digabung akhirnya bisa masuk dalam 1 miliar. Kalau kita transaksi untung dibagilah. LP itu membagi ke kita. Jadi fasilitas broker itu bukan meminjami, tapi bolehlah untuk memahaminya meminjami, boleh. Ya pada dasarnya tidak bisa transaksi dengan uang kecil. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, baik Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Beni ya. Pak Beni ini luar biasa pertanyaannya Pak. Kebanyakan broker adalah bandar. Dan transaksi trading kita sebenarnya tidak diteruskan ke real market. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya saya tahu saya juga begitu Pak Ustadz. Karena broker bandar, LP juga bandar, bank juga bandar gitu. Nggak ada yang nggak bandar ini. Yang bandar ini maksudnya yang mengelola keuangan gitu. Nah, ini hukumnya gimana nih, Pak Ustadz? Oke. Apakah yang penting dibayar gitu. Berarti udah ya bandar ini salah nggak Pak Ustadz? Calo gitu Pak Ustadz, broker. Dalam Islam, dibolehkan nggak Pak Ustadz gimana? Broker kan calo, itu kan perantara. Jadi kita kan menggunakan jasa broker nih sebenarnya. Ya. Disitulah karena ada perantara ini kita bisa bertrading kan. Kalau tidak punya platform, bagaimana kita mau trading kan? Nah, jadi bandar betul karena dia menampung uang kita, ya kan? Nah, itu boleh enggak pakai perantara? Boleh. Mengapa tidak? Ya kan? Kalau menggunakan perantara itu boleh. Masalah di sini bertanya, apakah itu ditransaksikan atau tidak? Kita transaksi kita kan sudah masuk market nih. Ya kan, sudah betul, sudah sudah muncul transaksi kita, sudah jalan. Ya kita di situ melihatnya ya sudah masuk market. Tapi kita kalau mengatakan tidak masuk market, ya ini juga, saya tidak tahu. Kalau tidak masuk market berarti request ya, artinya ditolak itu transaksi kita. Kalau tidak masuk market ya. Nah, jadi perlu pilihlah ya broker yang baik, yang menyiapkan transaksi yang tidak merugikan kita, ya. Nah, harus kita pilih juga instrumennya, nah, supaya kita tidak usah yang aneh-aneh lah. Mungkin saran saya ya, trading lah misalkan di gold, euro US, GBP, USD, yang jelas-jelas gitu Pak. Kalau yang ini kan baik, bisa ditangkap itu Pak. Jadi intinya ya mungkin saya menjelaskan mungkin ya. Jadi broker itu kan artinya kan calo, bukan bandar brokernya, calo. Kalau kita jual tanah ada calo, itu calo dibolehkan dalam Islam Pak ya, Pak Ustadz ya? Boleh, perantara itu. Apakah dia itu mau ngebandarin nggak judi? Ya ini bukan judi. Kalau dia bandar judi, baru haram. Kalau dia sebagai bandar itu bukan judi, ya gimana Pak Ustadz? Bandar itu jangan diartikan judi. Bandar itu jangan diartikan judi. Benar. Karena perspektif kita, karena saya dari kecil dan teman-teman juga dari kecil, kalau mendengar kata bandar atau broker itu identik dengan judi. Karena sering lihat orang main dadu di pasar kaki lima itu Pak Ustaz. Iya, dia membandari. Ya, itu. Nah itu yang sering yang kita salah persepsi gitu. Dan yang di forex ini broker itu ya bandar ya. Broker itu maksudnya ya perwakilan panjang tangan ya Pak Ustaz ya. Ya, perwakilan. Misalkan gini, contohnya macam trade lah ya. Ya kalau tidak ada perwakilan di Indonesia kita nggak bisa masuk. Ya. Uang kita nggak laku. Iya betul Pak Ustaz. Nah, dilanjut pertanyaannya nih Pak Ustaz. Tadi sebenarnya sudah dijawab dan jelaskan Pak Ustaz. Iya. Kalau instrumen seperti kripto,
uang Tidak digital. boleh. Apakah Ya. diperbolehkan? Juga Tidak boleh. tidak boleh. Walaupun maaf nih Pak Waltred, ya walaupun kita menyediakan platform kripto, ya mohon maaf saja. Ini biasa Kita bicara nggak soal pilih, akidah, ya. spiritual, ya keyakinan. Kalau Ah. keinginan nggak bisa ada lagi tawar menawar, ya. Jadi mohon maaf Ya. nih, walaupun ya mungkin teman-teman yang lain akidah sah-sah saja, tergantung dengan dalilnya juga masing-masing agama gitu. Jadi kita bicara apa yang sebenarnya ya Pak Ustadz ya. Yang hak adalah hak, Ya. yang batil adalah yang batil. Setuju Pak Ustadz? Ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut janganlah hal-hal yang lebih menarik lagi di sini. Di mana kita akan membagikan NDB kepada teman-teman semua yang belum punya akun ya, belum punya akun Waltred, silakan digeser karena 2 orang pemenang akan diberikan NDB ya. Kemudian yang berikutnya yang sudah ada punya akun akan juga diberikan NDB gitu ya. Ya, kalau nggak punya akun bagaimana mau transferkan NDB-nya ke teman-teman. Dan juga ada souvenir yang menarik dari Waltred itu sendiri. Nanti akan kita kembalikan kepada Waltred gitu. Silakan ada pertanyaan. Oh Pak Sata, Forex ini halal jika transaksi dilakukan secara spot. Artinya penyerahan dan pembayaran dilakukan di hari yang sama atau paling lambat 24 jam. Nah, bagaimana menghukumnya jika posisi kita terpaksa di hold sampai berhari-hari? Tolong Pak Ustadz, jawab nih Pak Ustadz. Suara Pak Ustadz, Pak. Termut. Oke, ini udah ya? Ya. Ya, yang dimaksud transaksinya kan waktu kita klik. Waktu kita klik itu kan transaksi. Jadi harga yang tertera itu tidak di hold. Itu yang dimaksud. Langsung. Ya. Kalau terpending itu, nah misalkan gini, kita buy. Berputar-putar itu pelangi itu, mutar ya, macam mau loading. Sekali dia sudah on, ya, sudah sinyal sudah bagus, itu katakanlah ya record. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita klik di harga itu, kemudian posisi kita hold, itu bukan yang dimaksud dalam ini ya tadi ya, bukan yang dimaksud ditahan, bukan ditahan. Ini ya. Jadi yang dimaksud 24 jam ini itu pending order ya, buy stop, sell stop, limit itu apa? Nah, kalau saya dalam 1 hari, 2 hari itu masih diboleh lah. Tapi kalau sudah di atas itu, nah kita close lah pending order tuh gitu. Makanya kalau biasa kan tutor bilang kan kalau pending order tiap hari itu harus kita close. Takutnya market nanti bergerak fluktuatif, anomali, sehingga pending order kita itu keseret misalkan. Ada yang bilang seperti itu. Maka setiap hari kita pending order, besoknya kita close. Pending lagi close. Nah, seperti itu. Nah, pending order yang itulah meminta harga ya yang belum saat itu. Nah, ya, itu pending order. Baik Pak Ustadz. Jadi yang dimaksud itu pending order, bukan nge-hold boleh lama ya Pak Ustadz ya? Kalau misalkan boleh. Boleh. Oke, baik terjawab. Oke Pak Akbar, kayaknya Pak Ustadz basicnya trader juga. Iya, Pak Ustadz murid saya dan di sini saya muridnya Pak Ustadz malam ini. Jadi biasanya Pak Ustadz murid saya dan malam ini Pak Ustadz saya jadi murid Pak Ustadz di malam ya. Gitu. Pak, apakah kita boleh locking posisi? Nah, bagaimana Pak hedging ini Pak? Kalau hedging boleh, itu kan mengamankan ya. Sebenarnya gini ya, hedging itu tidak diajarkan karena ya kalau diajarkan hedging itu bisa-bisa nggak ada yang loss gitu. Betul nggak Mas Sabta? Ya, kalau gitu nggak ada yang loss, ya nggak ada yang kena SL, ya, karena market. Nah itu pembahasnya Pak Sabtala yang lebih paham itu. Iya. Memang hedging itu boleh, itu pengamanan aset. Boleh. Sama seperti kita beli gold. Gold itu bukan
maksudnya kita dapat profit sebenarnya. Kita mengamankan uang kita supaya kita tetap jadi orang kaya gitu. Iya. Jadi nggak berkurang uang kita itu esensinya gitu ya. Karena harga ya nilai uang itu ya sangat terpaut dengan sebenarnya uang itu adalah gold gitu, perak. Selain dari itu ya bukan uang, ini uang kertas ya. Ini punya uang nih. Ini saya punya uang katakanlah 100.000. Ini uang apa bukan? Sebenarnya ini alat tukar sebagai alat bantu tukar. Ini nggak ada nilainya kok, kertas. Taruh di tempat kecoa habis dimakan nih Pak Ustaz. Kan? Iya. Apabila ya kan uang ini berharga ketika ada ulul amri ya, pemerintah yang mengesahkan bahwa ini adalah uang sebagai alat bantu tukar uang. Makanya berlaku. Sebenarnya nggak ada pemerintah yang mengakui ini undang-undang, maka ini nggak laku nih. Mana aja nggak laku gitu ya. Itu masalahnya uang gitu. Oke, itu. Jadi login itu diperbolehkan untuk mengamankan uang kita. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Luar biasa malam ini Pak Ustadz. Saya nggak nyangka Pak Ustadz selera humornya luar biasa. Yang sebelumnya saya masa tegang ya dengan Pak Ustadz ya. Tapi malam ini kelihatan banget Pak Ustadz ya, luar biasa, cair gitu. Oke teman-teman semuanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya trading dengan high risk, misalnya cash MM? Nah, ini penting dijawabnya Pak Ustadz. Itulah, makanya tadi jangan ada unsur judi, untung-untungan ya. Nah, jadi gini, maaf ya, kalau disiplin ilmunya sudah mumpuni, high risk itu bagi yang nggak paham itu high risk, tapi bagi yang paham itu memang habis dia entry, memang betul-betul biru gitu. Bagaimana kita mengatakan itu high risk? Ayo, ya. Jadi terkadang kita pikir, wah itu kebesaran lotnya atau apa. Tapi dia sudah memperhitungkan kalau SL dipasang hanya sekian dolar ruginya, tapi profitnya sekian loh, nah gitu kan. RR-nya sudah dihitung. Nah, makanya dia entry yakin, tapi jangan over confident ya, bahaya ya. Bahaya ya. Kita carilah yang entry yang jantung kita tidak berdetak kencang gitu. Boleh entry seperti itu. Nah, kalau entry jantungnya gak gugup, mulai keringat dingin keluar, udah itu ada unsur haram udah itu. Pemunculan doa iftitah lah, doa apa pemunculan itu kan, tambah merah mungkin. Akhirnya kita ya loss atau MC. Jadi harus diperhitungkan, harus juga hal-hal yang mudarat kepada kita itu ya kita hindari. Penyesalan di kemudian hari itu kan. Nah, cash MM akhirnya kita menyesal kan ya, gara-gara satu malam akhirnya tidak trading 1 minggu gitu. Misalkan ya. Nah, baik Pak, sangat jelas sekali. Teman-teman yang lain ada juga yang bertanya, silakan ya. Kalau tidak ada kita tunggu beberapa menit lagi. Oke teman-teman yang assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita trading full lot? Karena yang ada hutangnya banyak, biar enggak nyari hutang wajib dijawab Pak Ustadz. Hutang banyak biar bisa nyair hutang ya maksudnya. Ya nyauri hutang ya, nyaur ya. Nyaur gimana maksudnya nih Pak? Nyawer kayak nyawer. Nyawer kali ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Apa hukumnya kalau trading full lot? Karena ada hutangnya banyak. Oh, biar dibayar ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Oh, biar cepat bayar utang. Ya, biar cepat bayar hutang. Iya, bagusnya itu hutang itu harus cepat dibayar, memang betul. Tapi disiplin ilmunya sekali lagi kita harus sudah siap ya. Nah, sekali entry profitnya 100%, 200%. Itu sebenarnya tujuan kita. Nanti endingnya juga ke situ. Nanti akhirnya ya modal $100, sekali entry profitnya $400. Ya kan kepinginnya kan seperti itu ya. Cuma ilmunya sudah ada enggak untuk ke arah itu? Ya ibaratnya
pukul dada, tanya selera, ya kan? Kalau Ya. sudah mumpuni, mengapa tidak? Ya, pull on boleh. Ya. Nah, tapi kalau yang baru dengar mau ikut, hati-hati. Pak Ustadz, berarti kalau kita rekrut, ini yang dosa tradernya atau brokernya, Pak Ustadz? Brokernya, salah satunya itu sudah melakukan kecurangan. Jadi kita sebaiknya kita hindari broker seperti itu. Nah, karena itu akan terulang lagi nantinya. Makanya ya dianjurkan kita itu jangan transaksi di market yang kencang, karena faktor rekrutnya juga akan mudah, ya. Jangan carilah yang sudah ibaratnya air sudah tenang gitu kan. Kalau gelombang lagi kuat ya menepi dulu lah gitu. Ya. Baik Pak Ustadz. Coba, jadi terus juga itu nih Pak Ustadz, kita lanjut nih, ada pertanyaan nih. Pak Ustadz, lah kalau kita pakai duit dari ngutang, bagaimana sebaiknya Pak? Ini saya yang jawab Pak, bentar. Tadi Bapak yang jelaskan. Trading forex mau falas itu janganlah menggunakan duit yang panas, karena ini berhubungan dengan psikologi dan emosi kita di dalam bertindak dalam pasar. Nanti kita akan lebih banyak masuk masalah mindset. Nah, kalau duit utang itu udah pasti kita dikejar dengan utang tagihan, itu sangat mempengaruhi trading kita. Karena apapun yang kita lakukan di luar sana, di luar arena forex, itu akan mempengaruhi kita mengambil keputusan di trading. Katakanlah seperti ini. Ketika sekarang lagi trading, tadinya saya punya masalah dengan tukang parkir. Ya kan? Tukang parkir nggak jaga mobil saya, terserempet. Begitu saya keluar, tukang parkir nggak mau tanggung jawab. Memang nggak punya uang yang mungkin perbaiki. Itu udah tahu. Tapi sejak emosi kita terbiasa. Nah, saya tercekcok dengan tukang parkir. Nah, itu aja bisa kebawa ke dalam trading. Maka dalam trading itu memang semuanya harus dijaga. Kenyamanan, apa semuanya. Apalagi pakai duit utang. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan coba-coba trading. Ya, tidak boleh trading itu pakai duit ada sertifikat, jual rumah, jual motor, duit hutang di bank. Itu nanti berbahaya sekali. Karena ini berhubungan dengan psikologi, berhubungan dengan emosi kita berpikir dalam orang itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Nah sekarang tolong Pak Ustadz lebih menjelaskan secara keilmuan dalam agama. Ini gimana Pak Ustadz? Oke, kalau kita gini ya, kalau kita ini trading dengan menggunakan uang pribadi, uang tanpa beban lah. Artinya uang lebih, uang yang kalaupun itu ibaratnya habis pun kita tidak jatuh miskin. Nah, itulah yang sebaiknya ya. Misalkan kita trading $100. Kalau toh kita dalam proses belajar nih loss, $100 itu tidak menyebabkan kita jatuh miskin. Nah, itulah yang sebaiknya. Nah, sekarang kalau dalam dunia bisnis ya, sudah siap ilmunya itu beda ya. Mungkin sekelas dari Pak Sabta ini misalkan bukan lagi ke tahap situ, sudah beda ya. Kalau ilmunya sudah mumpuni ya, utang untuk mencari penghasilan dari situ, mengapa tidak ya? Ya kita berdagang juga, menghutang juga, hutang dulu untuk modal kan ya, kita juga bisa, tapi jangan digunakan di awal ya. Di awal belajar itu jangan hutang dulu. Ada berapa uang itu dulu lah, $10 kah, $50 kah. Tapi kalau sudah mumpuni, sudah strateginya sudah oke, tutor kita sudah bilang kamu sudah boleh Pak Manajer, udah boleh kelola uang, itu enggak masalah karena ilmunya, disiplin ilmunya sudah ada ya. Jadi harus kita pilih juga gitu.
si personnya ini kapasitasnya sudah cocok atau sudah bisa atau belum untuk kelola uang dalam artian utang lah gitu ya. Ini kan bicara kelola uang orang ya, Ustaz ya. Ya, harus and right place ya. Kalau ukur dada tuh belum sanggup, jangan dipaksakan dulu, nanti akibatnya tambah parah gitu. Oke, baik Pak Ustaz. Luar biasa jelas sekali Pak. Kalau trading pakai dana orang boleh nggak Pak Ustaz? Oh, udah dijawab berarti ya, dana Ustaznya. Karena saya juga ada murid saya yang mau tradingkan duit orang, ya, dengan jumlah yang lumayan gede gitu. Tapi saya lihat kemampuannya juga belum ada. Jadi saya menyarankan jangan deh. Gitu. Kalau dia juga ya itu di luar apa? Di luar nama saya lah. Jadi kalau trading sampai emosi bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Enggak boleh. Bagaimana? Haram lah. Haram lah. Haram, oke. Jadi gini, Pak, masalah emosi ini kita kan harus bisa mengelola ya. Pak Sabta ya, kelola emosi. Nah, emosi ini ada. Jodoh. Iya, harus dikelola emosi agar lebih terarah gitu. Nah, ini kadang saking emosinya entry sudah salah, jadi entry lagi ya. Jadi unsur emosinya itu tidak dikontrol. Oke, lanjut pertanyaannya Pak Ustadz. Berarti OP pada saat news high impact dilarang ya Pak Ustadz? ini menarik nih Pak Ustadz. Yang dilarang kan requestnya, ya kan? Kalau sudah siap, dancing to the market, di saat seperti itu enak rasanya, ayo lakukan. Nggak masalah. Ada yang siap buy sell posisinya, profit semua kok. Nggak masalah. Habis ngambil buy kemarin di goal, habis itu di atas nge-sell lagi kan. Santai Pak Ustadz, jawab dari biasa Pak Ustadz malam ini karena jam 1:31 berarti pengen kita tutup. Terima kasih banyak Pak Ustadz malam ini sangat mencerahkan kita semua. Tentu ini mudah-mudahan dengan ada penjelasan ya dari Pak Ustadz membuat kita semua siap trading pada Senin besok bahwa trading forex itu tidak haram ya. Kalau yang haram itu apa? Yang contohnya kripto, judi, option yang dikejar-kejar tanpa ada penjelasan yang lebih rinci gitu. Ini ada gitunya nih Pak. Trading itu bisa khususnya profitnya atau harus kita lakukan Pak Ustaz? Oke. Nanti itu soal mindset Pak. Nanti itu wilayah saya, ranah saya nanti. Oke. Ya, baik, betul. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ustadz yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Ustadz ini akan membuat kita ya semakin stabil emosinya. Senin nggak ada lagi keraguan tentang halal atau haram ini. Dan tentunya bagi trader Muslim Indonesia ya tentunya seluruh Indonesia ya. Kami tadi banyak tentang dasar dalilnya dari Muslim. Maka jangan takut dan jangan ragu juga ya dengan selama ini soal haram gitu ya. Haram, halal gitu. Jangan ragukan itu karena kita sudah mendapat intisari dari Pak Ustadz ini yang luar biasa yang bisa membuka cakrawala kita ke depan bagaimana kita membangun bisnis forex kita untuk ke depannya. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Dan terima kasih semua teman-teman. Dan untuk sesi ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.